Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Putri Rahmania dari jurusan Manajemen Bisnis BINUS University. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah isu yang sangat penting dan relevan, yaitu mengenai proposal yang sebelumnya saya ajukan sebagai tugas, tentang pemerataan akses pendidikan berkualitas sebagai wujud pengamalan sila kelima Pancasila. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun realitanya hingga hari ini akses pendidikan berkualitas di Indonesia itu masih belum merata. Ketimpangan itu sangat terasa, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, sekolah-sekolah dilengkapi dengan banyak fasilitas yang lengkap dan memadai, serta guru-guru yang berkualitas. Namun, sayangnya di daerah terpencil masih ada anak-anak yang harus berjalan jauh, bahkan hingga menyeberangi sungai hanya untuk bisa belajar. Belum lagi keterbatasan fasilitas, jumlah guru, dan bahkan bangunan sekolah yang tidak layak. Masalah kedua adalah faktor ekonomi. Banyak anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang akhirnya kesulitan untuk melanjutkan sekolah. Meskipun ada program bantuan dari pemerintah seperti Program Indonesia Pintar atau PIP dan BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Terkadang bantuan ini belum cukup untuk menutupi semua masalah pendidikan atau kebutuhan pendidikan. Saya juga melakukan wawancara dengan seorang guru les privat di Surabaya yang mengungkapkan fakta menarik. Ternyata ada ketimpangan yang nyata antara sekolah-sekolah elit yang ada di Surabaya seperti Petra dan Al-Azhar dibanding dengan sekolah umum. Fasilitas, pemahaman siswa, semangat belajar, hingga kedisiplinan semuanya berbeda. Siswa di sekolah elit umumnya punya dukungan lebih seperti les tambahan dan lingkungan belajar yang mendukung. Lalu bagaimana dengan peran tenaga pendidik? Ternyata banyak di daerah guru pengajar belum tentu memiliki pelatihan profesional yang memadai, padahal guru adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Namun, di sisi lain, kita juga melihat adanya peluang. Perkembangan teknologi informasi sebenarnya bisa menjadi jembatan penghubung. Dengan platform pembelajaran daring misalnya, anak-anak di daerah bisa mengakses materi yang sama seperti teman-temannya yang ada di kota. Tapi tantangannya adalah, apakah semua daerah sudah memiliki jaringan internet yang layak? Apakah semua siswa memiliki perangkat dan literasi digital yang cukup? Itu semua masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kita tentu tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah. Pemerataan pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pendidikan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebagaimana yang disarankan narasumber saya menyarankan 3 hal, yaitu solusinya bisa dimulai dari yang pertama, pemerintah, yaitu pemerintah bisa meningkatkan anggaran dan kesejahteraan guru terutama di daerah terpencil. Yang kedua, sekolah memaksimalkan bantuan untuk memperbaiki fasilitas dan membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, Guru harus memahami perbedaan kemampuan siswa, tidak terpaku pada satu metode, dan mencintai profesinya. Nah, dari proyek ini, saya tuh belajar bahwa pendidikan yang tidak merata itu bisa menjadi akar dari ketidakadilan sosial yang besar. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan layak sejak dini akan kesulitan mengejar ketertinggalan nantinya di masa depan. Saya juga belajar pentingnya mendengarkan, menggali pengalaman orang lain, dan memahami masalah dengan empati. Nah, kita semua bisa berkontribusi dengan menjadi relawan pendidikan, berbagi ilmu, atau sekedar menyuarakan pentingnya akses pendidikan untuk semua. Harapan saya saat ini semoga generasi kita bisa menjadi penggerak perubahan dan terus mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia. Karena hanya dengan pendidikan yang adil, kita semua bisa mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.